Halo, jumpa lagi dengan saya Sugiarti Rosbak atau biasa dipanggil Ati di podcast dan YouTube saya dengan judul Nyantai di Kebun Ati. Nah, teman-teman, seperti biasa, podcast dan YouTube saya Nyantai di Kebun Ati ini adalah berbagi, sharing pengalaman saya mungkin, pengalaman dari narasumber. Dan narasumber saya kali ini adalah seorang dokter, tapi dia juga seorang trainer. Beliau bernama Dr. Firdaus Adnan, bertempat tinggal di Pontianak, dan beliau juga menekuni dunia go langsing. Nah, gimana cerita beliau mengenai dunia kedokteran digabung dengan go langsing, dan juga sekarang beliau adalah seorang instruktur atau trainer. Kita dengar cerita-cerita beliau. Mari kita dengarkan. Dok, berarti kan dokter dari 2015 kalau saya bilang berarti kan mulai dari 2010 ya mulai jadi dokter gitu lah ya. Baik PTT, ngalamin di klinik gitu, kemudian jadi dokter pegawai negeri gitu lah ya. Terus waktu itu kan sempat ngobrol ya dok, dokter memutuskan untuk fokusnya kan ke go langsing ya dok ya? Iya. Nah, boleh tahu dok ceritanya apa sih dok kok jadi ke go langsing? Oke. Ceritanya semenjak di Bogor, ya di Bogor. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya di daerah Bogor, daerah Jawa itu kan makanan kan unik-unik kan. Ya, mulai dari babat gongso ya kan, ya ada cilok, cimol, jajanan yang gitu-gitu. Jadi berat badan nambah Bu. Oke. Emang tempat sampai berapa kilo dok? Ya, selama di Bogor berat badan nambah sampai akhirnya di PTT juga nambah. Iya Allah, di PTT juga nambah. PTT juga nambah. Juga nambah ya kan, karena di daerah makanannya juga banyak unik-unik Bu, dan enak-enak. Ikan itu kan dari sungai yang masih segar seperti itu kan. Nah, hal-hal seperti itu tuh. Terus akhirnya dari tahun ke tahun tuh resolusinya tetap sama Bu, pengen turun berat badan. Jadi kalau pas Lebaran itu bisa agak rampingan dan bisa agak ganteng Bu. Oke. Karena puasa ya. Tapi ternyata enggak, Lebarannya tetap aja pulang ke rumah ke Singkawang ya tetap aja badannya tetap obes. Obesitas. Sudah masuk obesitas saya pada saat itu. Nah, saya pakai produk ya kan, berbagai macam produk saya pakai, terus beli alat olahraga dan lain-lain. Nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil. Nah, sampai ada akhirnya satu produk yang katanya di situ makannya itu cuma 1 kali sehari. Oke, ada salah satu produk yang makan cuma 1 kali sehari. Nah, jadi makan 1 kali itu siang itu menurut saya adalah hal yang sakral, Bu. Oke. Hal yang sangat saya nanti-nantikan. Nah, yang jadi masalah adalah saya pulang kerja itu pas jam makan. Pulang kerja dari puskesmas. Nah, dari puskesmas saya ke rumah itu memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam tergantung cuaca. Dan itu melewati bukit-bukit. Motor saya waktu itu motor laki, motor YT, motor lama ya, motor YT namanya. Jadi karena mau ngejar supaya bisa cepat makan, ngebut Bu. Dengan jalan tanah ngelewatin bukit-bukit kadang licin. Dan di satu waktu saya terjatuh. Jatuh dari motor karena ngebutnya itu, karena jalan itu tanah tidak rata, ya kan? Akhirnya jatuh dan itu posisinya mau jatuh ke jurang. Waduh, serem banget. Ya, karena kan bukit-bukit kan, jadi sebelah kirinya itu jurang gitu. Gak ada orang lagi. Orang jarang lewat. Saya udah mau jatuh di situ. Di situ saya mikir gini Bu, kenapa ya? Saya kok kayak jadi orang bego ya?
karena cuma pengen kurus, bahayain nyawa saya. Karena ingin kurus, saya harus cuma makan 1 kali sehari, makan siang, dan itu betul-betul menjadi sesuatu yang saya nantikan dan saya buru-buru untuk mengejar itu, tapi akhirnya saya bisa celaka yang kayak gini nih. Nah, di situ saya putuskan, oke, saya stop untuk memakai produk, saya stop untuk menurunkan berat badan. Nah, sampai akhirnya kalau saya pulang ke Pontianak, ya, pada saat itu saya udah nikah. Saya pulang Pontianak, saya ke Gramet biasanya nyari buku-buku yang berhubungan tentang hipnosis. Nah, kalau cari buku hipnosis selalu ada kaitannya NLP apa sih gitu. Jadi buku NLP juga dibeli. Nah, jadi kan baca buku belakang dulu. Adalah salah satu buku namanya Happy Eating Go Langsing. Saya baca belakangnya. Oh, Master Hipnosis penulisnya, Master NLP. Oke. Nah, saya beli. Akhirnya saya baca, ini kok dibaca enak banget ya. Dibaca tuh enak. Biasa kita membaca sesuatu tuh pusing. Ini baca kok bahasanya enak. Terus sepertinya bisa saya terapkan. Ya, saya terapkan dari apa yang saya baca di buku tersebut. Dan akhirnya saya bisa turun 4 kilo. Oke. Dari baca buku ini. Ini kenapa ya? Kok bisa? Saya cuma baca buku, saya bisa turun 4 kilo. Apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi di dalam kepala saya, di diri saya? Oke. Nah, apa itu, Dok? Dari situ, saya akhirnya baca-baca lagi. Ternyata cara penulisan apa yang ditulis di buku tersebut itu isinya presuposisi NLP, Bu, yang disublimasi untuk diet, untuk menurunkan berat badan. Seperti itu. Nah, bukunya saya posting di Instagram saya foto. Saya posting kan buku ini, saya baca buku ini. Teman saya yang di Jakarta langsung ngasih tahu, itu bukunya Bu Nuni Hersiana. Saya pernah nih satu panggung sama dia. Teman saya ini kebetulan ahli gizi. Oh iya, saya bilang, wah, ya, saya lusa nih ada ketemu nih sama beliau nih. Dia bilang seperti itu, dia posisi Jakarta. Saya bilang kayak gini, saya pengen dong ketemu. Terus langsung terbang ke Jakarta? Saya langsung terbang ke Jakarta. Oke, menarik. Terus? Saya langsung terbang ke Jakarta. Saya pengen ketemu orang yang menulis buku ini yang akhirnya bisa membuat saya turun berat badan tanpa saya harus membahayakan nyawa saya. Kan? Saya ketemu dan ngobrol sama Ibu Nuni. Akhirnya ya mungkin saling nyambung. Dan akhirnya belajar lagi lebih dalam tentang Go Langsing ke Ibu Nuni. Oke. Itu yang membuat dokter jadi tertarik sebenarnya. Jadi ada love story-nya ceritanya gitu ya. Ada love story-nya. Oke. Nah, tapi sebenarnya Dok, kalau pertanyaan saya kan dokter ya sebagai seorang dokter gitu ya dalam dunia kesehatan gitu ya. Dokter melihatnya konektivitas antara dunia kedokteran dengan Go Langsing, dengan NLP itu apa sebenarnya, Dok? Oke. Konektivitas antara kedokteran sama NLP. Nah, dari banyak pengalaman saya, akhirnya saya tarik bahwa ternyata dokter itu tidak hanya harus pandai memberikan obat-obatan, tetapi juga harus pandai bagaimana berkomunikasi dengan pasien. Ini awalnya mungkin di zaman saya kuliah, dosen saya pernah ngomong kayak gini, Firdaus, kamu tahu semua pasien yang ada di rumah sakit itu? Ya, 60% dari mereka itu seharusnya nggak harus dirawat inap. Maksudnya Dok, berarti ini ya, rumah sakit membisniskan ya? Enggak. Karena 60% itu pikiran mereka yang membuat mereka sakit. Yes. Ya, saya pernah dengar itu sih. Dari itu akhirnya saya banyak mempelajari di zaman kuliah.
Kalau teman-teman lain banyak cari buku kedokteran, saya kalau ke Gramet nyarinya buku psikologi, Bu. Tapi menarik sih dok, maksudku gini, saya juga sering dengar gitu bahwa sebenarnya ini yang mempengaruhi cara berpikir kita, sebenarnya mempengaruhi diri kita gitu kan ya. Sebenarnya orang tuh sakit gitu tuh juga memang karena sebenarnya diri kita gitu. Makanya kan kayak saya bikin sesi Mari Tertawa gitu ya. Karena saya sering bawain sesi Mari Tertawa, saya jadi tertarik kan. Jadi saya sempat banyak baca buku tuh mengenai tertawa gitu. Dan cukup menarik bahwa di luar negeri, saya nggak tahu kalau di Indonesia, saya belum tahu ya. Tapi yang saya tahu di Indonesia yoga tertawa. Tapi di luar negeri ada terapi tertawa buat beberapa penyakit malah. Even langsing loh, even diet. Saya jadi menarik gitu. Maksudnya tadi kan Dr. Fir juga bilang gitu ya, bahwa ternyata Dr. Fir hanya dengan baca buku itu kayak nggak ada orang yang ngajarin Dr. Fir, lo nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Ya kan sering banget ya kalau orang ngomong kalau mau langsing makan malam nggak boleh gitu. Terus kalau mau langsing lagi makannya daging doang. Atau mau langsing lagi nggak boleh makan nasi, kata orang kan gitu ya gitu. Walaupun sebenarnya kalau saya kebetulan karena di rumah ada anak yang gizi, dia bilang itu semua salah karena sebenarnya makan aja, otak juga butuh karbohidrat, bukan nggak butuh karbohidrat gitu. Tapi dari dokter bercerita barusan gitu, itu kayak semua yang selama ini saya dengar, saya baca dan saya pelajari ini kayak konektivitasnya tuh ada gitu loh sebenarnya. Jadi sebenarnya pikiran yang mempengaruhi diri kita gitu. Apalagi kayak tadi dosennya Dr. Fir bilang gitu, bahwa sebenarnya 60% orang sakit itu nggak perlu di rumah sakit gitu. Kadang-kadang orang kan perlu banget, gue harus ke dokter supaya sembuh. Ada kan orang gitu ya dok ya. Atau kalau saya nggak tahu sekarang masih ada nggak, tapi dulu tuh ada cerita gimana yang penting disuntik, padahal disuntiknya vitamin doang, tapi yang penting disuntik jadi sembuh gitu. Bener ya dok ya? Kalau di daerah masih Bu, kalau di tempat di daerah masih, oke. Okay. Tempat saya PTT di daerah itu masih, bahkan waktu saya udah mulai belajar NLP itu kan, saya kan kekeh, nggak mau suntik, nggak perlu kok, sayanya kan, nggak perlu kok, pokoknya obatnya gini. Nah, tapi setelah udah belajar NLP, kalau pasiennya mau suntik, kalau menurut saya memang bisa disuntik, saya suntik. Bahkan ada satu pasien yang udah tua renta banget, dan dia nggak bakal mau minum obat yang saya kasih kalau dia nggak disuntik. Oke. Tapi saya dikasih perjanjian sama dia, oke Pak, saya suntik, tapi Bapak minum obat. Saksi matanya, ini ya keluarganya ya, anaknya ya, cucu-cucunya ya. Ya, akhirnya saya ambil obatnya vitamin kan, ya kan, dan dia juga nggak perlu juga vitamin itu, kira saya. Pas waktu disuntik, itu vitaminnya dikeluarin dulu Bu, habis itu baru disuntikin. Jadi kita suntik cuma kosong, nggak ada apa-apa, cuma jarum masuk, dia ngerasa disuntik, ya udah selesai, tarik. Dan setelah itu Bu, dalam hitungan beberapa detik dia bilang, kan dok kalau udah disuntik gini kan agak segar kan badan saya kan. Dia nggak tahu, padahal cuma jarum aja nusuk udah gitu. Ya benar. Jadi sebenarnya semua tuh datangnya dari sini ya dok sebenarnya gitu ya. Semua tuh datang dari situ. Kalau kita bilang semua sih enggak, tetapi bahwa ini berperan penting banget. Penting. Karena banyak orang seperti ini, orang cemas, terus dia bergejala sakit, ya kan? Kita cemas, takut, depresi, marah, itu kan bergejala ke tubuh kita. Gejalanya misalnya lambung, mah. Cemas, dia mah. Terus dia ngerasa, aduh mah nih, makin cemas. Akhirnya makin lagi, itu akhirnya berputar-putar seperti itu. Iya betul. Dan saya juga paling jarang minum obat. Saya kan memang kronis mah dari SMA, karena saya dulu SMA ini dok, sekolahnya sekolah siang. Jadi kalau pagi gitu kadang ada kegiatan terus saya males pulang, nggak makan. Jadi dari situ tuh saya mulai sakit mah. Jadi penyebab mah saya tuh kalau udah telat makan. Tapi makin kesini, makin saya lihat, saya ngukur diri sendiri aja gitu. Ini kayaknya kalau saya dalam kondisi capek banget, terus saya telat makan, udahlah pasti kacau balau itu. Pasti mahnya langsung kambuh deh. Tapi saya mengusahakan emang nggak minum obat sih. Saya sampai titik minum obat tuh kalau benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya udah
ngapain juga tetap aja gitu, masih sakit, masih ini, ya udah saya akhirnya minum obat. Tapi kalau enggak ya enggak gitu, saya mengusahakan tidak minum obat. Tapi benar kata dokter sih, bahwa sebenarnya yang namanya ini tuh berperan banget ke badan kita gitu ya. Iya, ini berperan banget ke badan kita. Jadi makanya kalau seorang dokter, menurut saya yang tadi balik lagi ke NLP, bahwa komunikasi memegang peran penting. So, kita sudah dengerin ceritanya Dr. Fir. Nah, tunggu sesi-sesi selanjutnya.